Pembalasan elegan sang putri asli. Original story version, Chinese royal revenge drama style. Full drama details. Title: Pembalasan elegan sang putri asli. Genre: historical drama, revenge, romance, political intrigue. Episodes: 36 episodes. Country style: Chinese royal palace drama. Setting: Dinasti Kekaisaran Kuno. Platform type: web drama, streaming series. Theme: identitas asli, pengkhianatan keluarga, cinta terlarang, strategi politik. Part 1. Hook. Bagaimana jika seorang putri kerajaan yang asli dibuang sejak kecil, lalu kembali sebagai wanita biasa, untuk membalas semua penghinaan yang pernah ia terima? Dan yang paling mengejutkan, musuh terbesarnya ternyata adalah saudara angkatnya sendiri. Ini bukan sekedar cerita balas dendam. Ini adalah permainan kecerdasan, kesabaran, dan harga diri. Intro. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas drama Cina penuh intrik berjudul Pembalasan Elegan Sang Putri Asli. Drama ini menyajikan cerita tentang identitas yang dirampas, keluarga yang berkhianat, dan seorang wanita yang bangkit dengan cara yang sangat elegan. Bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, tapi dengan strategi yang tenang dan mematikan. Mari kita masuk ke ceritanya. Story. Awal cerita. Di dalam istana megah dinasti Tianyu, seorang bayi perempuan lahir di tengah badai politik. Dia adalah putri asli permaisuri, pewaris darah kerajaan Yaksa. Namun pada malam kelahirannya, terjadi konspirasi. Seorang selir ambisius yang ingin anaknya menjadi pewaris, menukar bayi tersebut dengan bayi pelayan yang baru saja meninggal. Putri asli itu kemudian dibuang secara diam-diam dan dianggap telah meninggal. Sementara itu, anak selir tersebut dibesarkan sebagai putri kerajaan. Putri asli yang dibuang diselamatkan oleh seorang tabib desa tua. Ia diberi nama Lin Yue. Lin Yue tumbuh tanpa mengetahui identitas aslinya. Dia hidup sederhana, belajar pengobatan, sastra, dan seni bela diri ringan untuk melindungi diri. Sejak kecil, Lin Yue sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia tenang, pengamat yang tajam, dan tidak mudah percaya pada siapapun. Insiden yang mengubah segalanya. Suatu hari, desa tempat ia tinggal dibakar oleh pejabat korup yang mencari harta tersembunyi milik keluarga kerajaan lama. Tabib tua yang membesarkannya meninggal demi melindunginya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, sang tabib menyerahkan liontin giok kerajaan dan mengatakan satu kalimat. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah cahaya yang dicuri dari istana. Dunia Lin Yue runtuh. Sejak saat itu, tujuan hidupnya berubah. Ia pergi ke ibu kota, bukan untuk menuntut tahta, tapi untuk mencari kebenaran. Masuk ke istana. Dengan kecerdasannya, Lin Yue menyamar sebagai ahli strategi dan berhasil masuk ke lingkungan istana sebagai penasehat kecil dalam akademi kerajaan. Di sana, ia bertemu dengan putri angkat kerajaan yang sekarang menjadi wanita paling dihormati di istana. Pangeran kedua yang dikenal dingin dan penuh perhitungan, dan para pejabat yang menyimpan rahasia masa lalu. Putri angkat itu bernama Princess Zhao An, cantik, elegan, dan sangat dicintai rakyat. Tapi di balik senyumnya, tersembunyi ambisi dan ketakutan, karena dia tahu satu hal, jika putri asli masih hidup, segalanya akan runtuh. Pertemuan dengan pangeran. Pangeran kedua, Li Wei, dikenal sebagai pria yang tidak mudah percaya pada siapapun. Dia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Lin Yue. Bukan kecantikannya, tapi kecerdasannya. Mereka mulai bekerja sama dalam urusan politik kerajaan. Namun tanpa mereka sadari, hubungan profesional berubah menjadi rasa yang lebih dalam. Masalahnya, jika Lin Yue benar-benar putri asli, maka dia adalah calon pewaris yang akan terlibat dalam perebutan kekuasaan. Dan Li Wei adalah bagian dari permainan itu. Konflik mulai terbentuk. Lin Yue perlahan menemukan bukti bahwa liontin giok miliknya adalah simbol resmi keluarga kerajaan. Ia juga menemukan catatan lama tentang bayi yang meninggal bertahun-tahun lalu. Sementara itu, Princess Zhao An mulai merasa terancam. Dia menyuruh orang untuk menyelidiki latar belakang Lin Yue. Semakin banyak bukti muncul, semakin besar ancaman terasa. Dan akhirnya, Zhao An memutuskan untuk menyingkirkan Lin Yue,
Bukan dengan pedang, tapi dengan fitnah. Fitnah di depan istana. Lin Yue dituduh bersekongkol dengan musuh kerajaan. Semua bukti diarahkan padanya. Di aula istana, di depan kaisar, ia berdiri sendirian. Tidak ada yang membelanya, kecuali satu orang, Pangeran Li Wei. Namun Lin Yue tidak memohon, dia tidak menangis, dia tidak berteriak. Dengan suara tenang, ia membuka fakta demi fakta yang membalikkan tuduhan tersebut. Strateginya rapi, argumennya kuat, dan akhirnya, tuduhan itu runtuh. Untuk pertama kalinya, istana melihat bahwa wanita ini bukan orang biasa. Princess Zhao An mulai panik, karena permainan ini tidak lagi mudah dikendalikan. Analisis bagian awal. Drama ini menonjolkan balas dendam yang elegan. Lin Yue tidak bertindak gegabah. Ia mengumpulkan informasi, membangun posisi, dan menyerang hanya saat waktunya tepat. Tema besar di sini adalah identitas yang dicuri, kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan, dan bagaimana kebenaran selalu menemukan jalannya. Hubungan Lin Yue dan Li Wei juga menarik. Bukan cinta yang instan, tapi tumbuh dari rasa saling menghormati. Pembukaan tekanan baru. Di akhir bagian sebelumnya, Lin Yue berhasil selamat dari fitnah besar di aula istana. Namun kemenangan itu justru membuat posisinya semakin berbahaya. Sekarang semua orang mulai memperhatikannya. Sebagian mengagumi kecerdasannya, sebagian lain merasa terancam, dan di balik tirai sutra istana, Princess Zhao An mulai menyusun rencana yang jauh lebih kejam. Story, rahasia yang mulai terungkap. Setelah insiden persidangan, Li Wei diam-diam menyelidiki masa lalu Lin Yue. Ia menemukan fakta bahwa, pada malam kelahiran putri kerajaan bertahun-tahun lalu, terjadi kebakaran misterius di ruang arsip kelahiran. Catatan resmi tentang bayi yang meninggal ternyata tidak lengkap. Ada halaman yang hilang. Sementara itu, Lin Yue sendiri mulai mendekati seorang mantan pelayan tua istana yang dulu bekerja untuk permaisuri. Wanita tua itu awalnya takut berbicara. Tapi ketika melihat liontin giok yang dibawa Lin Yue, air matanya jatuh. Ia berlutut dan berbisik, "Putri, akhirnya Anda kembali." Itulah momen pertama kebenaran diucapkan secara langsung. Lin Yue akhirnya tahu, ia memang putri asli. Dilema hati Lin Yue. Namun anehnya, Lin Yue tidak langsung merasa bahagia. Sebaliknya, ia merasa marah, karena identitas kerajaan bukanlah hadiah. Itu adalah alasan mengapa desanya hancur. Itu adalah sebab kematian tabib tua yang membesarkannya. Ia sadar bahwa jika ia mengungkap identitasnya sekarang, perang politik akan pecah, dan korban akan berjatuhan. Lin Yue memilih untuk tetap diam. Ia ingin bukti yang tidak terbantahkan. Bukti yang bisa menghancurkan kebohongan tanpa menyisakan celah. Princess Zhao An mulai panik. Di sisi lain, Zhao An menerima laporan bahwa seorang pelayan tua terlihat bertemu Lin Yue. Ketakutan yang selama ini ia tekan akhirnya muncul. Zhao An tahu kebenarannya. Ibunya pernah mengaku padanya bahwa ia bukan darah asli kerajaan. Sejak kecil ia hidup dalam bayang-bayang rahasia itu. Ia selalu merasa harus menjadi sempurna, harus lebih pintar, lebih elegan, lebih dicintai rakyat. Karena jika tidak, posisinya akan direnggut. Dan sekarang, ancaman itu berdiri tepat di depannya. Rencana licik baru. Zhao An tidak lagi bermain halus. Ia memerintahkan orang kepercayaannya untuk menculik pelayan tua tersebut. Tujuannya jelas, menghapus saksi hidup. Namun rencana itu bocor. Li Wei mengetahui pergerakan mencurigakan pasukan rahasia Zhao An. Tanpa memberitahu Lin Yue, ia menyelamatkan pelayan tua itu dan menyembunyikannya di kediaman pribadinya. Untuk pertama kalinya, Li Wei mengambil risiko besar demi Lin Wei. Hubungan yang semakin dalam. Lin Wei akhirnya mengetahui bahwa Li Wei yang menyelamatkan saksi penting itu. Ia marah, bukan karena tindakannya, tapi karena Li Wei membahayakan dirinya sendiri. Percakapan mereka malam itu sangat emosional. Li Wei berkata dengan jujur, "Aku tidak peduli siapa dirimu sebenarnya. Bagiku, kamu adalah Lin Wei, dan itu sudah cukup." Namun Lin Wei menjawab dengan dingin, "Jika aku benar-benar putri asli, maka aku adalah badai, dan badai menghancurkan segalanya di sekitarnya." Hubungan mereka menjadi lebih rumit. Cinta mulai tumbuh, tapi ancaman kekuasaan membuat jarak semakin lebar. Pertarungan politik dimulai. Di tengah ketegangan itu,
Kaisar tiba-tiba jatuh sakit. Istana berubah menjadi medan pertempuran sunyi. Para pejabat mulai membagi kubu. Sebagian mendukung Zhao An sebagai simbol stabilitas. Sebagian lain mulai mempertanyakan asal-usulnya. Rumor tentang putri yang hilang mulai menyebar secara diam-diam, dan semua mata perlahan tertuju pada Lin Wei. Zhao An sadar waktunya hampir habis. Jika Lin Wei berbicara lebih dulu, semuanya selesai. Maka ia memutuskan satu langkah terakhir. Percobaan pembunuhan. Dalam perjalanan pulang dari akademi, kereta Lin Wei diserang oleh sekelompok pria bertopeng. Serangan itu brutal dan terencana. Namun Lin Wei bukan gadis lemah. Ia menggunakan pelatihan bela diri yang diajarkan tabib tua untuk bertahan. Di saat kritis, Li Wei datang membawa pasukan kecilnya. Pertempuran singkat terjadi. Para penyerang kalah, tapi satu hal menjadi jelas. Ini bukan lagi permainan strategi. Ini sudah menjadi ancaman nyawa. Analisis bagian 2. Bagian kedua drama ini meningkatkan intensitas konflik. Sekarang bukan hanya soal identitas. Ini tentang siapa yang pantas memegang kekuasaan. Zhao An bukan sekadar antagonis jahat. Ia adalah produk dari sistem yang penuh tekanan dan kebohongan. Sedangkan Lin Wei bukan tipe pahlawan impulsif. Ia sabar. Ia menahan diri. Ia menunggu momen yang tepat. Hubungan Lin Wei dan Li Wei juga menjadi ujian. Apakah cinta bisa bertahan di tengah politik yang kejam? Ending part 2. Di akhir bagian ini, Lin Wei akhirnya mengambil keputusan besar. Ia berkata pada Li Wei, "Sudah waktunya aku berhenti bersembunyi." Namun sebelum ia bisa mengungkap kebenaran kepada Kaisar, Princess Zhao An lebih dulu bergerak. Dan kali ini, ia tidak hanya menyerang Lin Wei, ia menyerang reputasi mendiang permaisuri. Rahasia lama akan dibuka, dan kebenaran akan dipelintir. Permainan memasuki tahap yang jauh lebih berbahaya. Jar, awal kegelapan terbesar. Di akhir bagian sebelumnya, Zhao An mengambil langkah paling berani. Ia tidak lagi hanya menyerang Lin Wei, ia menyerang nama mendiang permaisuri. Dan di dunia istana, merusak reputasi orang yang telah wafat adalah bentuk perang yang paling kejam. Karena yang diserang bukan hanya masa lalu, tapi legitimasi. Story, fitnah yang mengguncang istana. Zhao An menyebarkan dokumen palsu yang menyatakan bahwa permaisuri pernah berselingkuh dengan seorang jenderal perbatasan. Artinya, jika rumor itu dipercaya, maka putri yang lahir saat itu bukan darah kaisar. Fitnah ini sangat berbahaya, karena jika Lin Wei benar putri asli, dan jika rumor itu dianggap benar, maka ia bukan pewaris sah. Strategi Zhao An sangat cerdas. Ia tidak menyerang Lin Wei secara langsung. Ia merusak fondasi identitasnya. Istana langsung geger. Para pejabat mulai berbisik. Beberapa bahkan terang-terangan menyatakan bahwa penyelidikan resmi harus dilakukan. Lin Wei mendengar semuanya. Namun kali ini, ia tidak menunjukkan emosi. Ia hanya berkata pelan, "Jika mereka ingin membuka masa lalu, maka aku akan membukanya sepenuhnya." Li Wei di tengah tekanan. Li Wei berada dalam posisi sulit. Sebagai pangeran, ia tidak bisa secara terbuka membela Lin Wei tanpa bukti kuat. Jika ia terlihat terlalu memihak, para pejabat akan menganggapnya terlibat konspirasi. Namun diam juga berarti membiarkan Lin Wei bertarung sendirian. Maka ia memilih cara lain. Ia mulai menyelidiki jenderal yang disebut dalam rumor tersebut. Ternyata jenderal itu telah wafat bertahun-tahun lalu dalam perang misterius di perbatasan. Dan catatan kematiannya juga tidak lengkap. Semakin dalam Li Wei menyelidiki, semakin jelas bahwa ada tangan besar yang memanipulasi sejarah. Lin Yue menemukan bukti kunci. Sementara itu, Lin Yue berhasil menemui seorang mantan kasim kerajaan yang dulu setia kepada permaisuri. Pria tua itu menyimpan sebuah kotak kayu kecil yang tersegel. Di dalamnya terdapat surat tulisan tangan kaisar untuk permaisuri, catatan medis kelahiran resmi dengan cap kerajaan asli, dan satu cincin emas dengan ukiran simbol naga kekaisaran. Surat itu membuktikan bahwa kaisar sendiri yang menyaksikan kelahiran putrinya malam itu. Fitnah tentang perselingkuhan runtuh hanya dengan satu bukti tersebut. Namun Lin Yue tidak langsung menyerahkannya. Ia tahu, jika ia hanya membantah, Zhao An akan mencari cara lain.
Ia harus mengungkap semuanya sekaligus. Sidang besar di aula kekaisaran. Kaisar akhirnya memanggil sidang resmi. Semua pejabat tinggi hadir. Zhao An berdiri dengan wajah tenang, seolah ia adalah korban dari rumor yang tidak jelas. Lin Yue masuk dengan langkah perlahan. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada pakaian mewah, hanya ketenangan. Zhao An berbicara lebih dulu. Ia menangis. Ia berkata bahwa dirinya hanya ingin menjaga kehormatan keluarga kerajaan. Beberapa pejabat mulai bersimpati. Namun ketika giliran Lin Yue berbicara, suasana berubah. Ia tidak menyerang. Ia tidak menuduh. Ia hanya membuka kotak kayu itu. Satu persatu bukti diletakkan di atas meja. Surat kaisar dibacakan. Catatan kelahiran diperlihatkan. Cincin emas diserahkan langsung kepada kaisar. Seluruh aula terdiam. Wajah kaisar berubah pucat. Ia mengenali tulisannya sendiri. Ia mengenali cincin itu. Dan untuk pertama kalinya, matanya menatap Lin Yue dengan emosi yang selama ini hilang. Penyesalan. Kebenaran terungkap. Kaisar memerintahkan penyelidikan ulang. Dalam waktu singkat, konspirasi lama terbongkar. Ibu Zhao An memang telah menukar bayi demi ambisi. Namun ada fakta mengejutkan lainnya. Zhao An saat itu masih bayi. Ia tidak tahu apa-apa. Ia juga korban dari ambisi ibunya. Pengakuan ini membuat suasana semakin rumit. Karena sekarang pertanyaannya bukan hanya tentang siapa yang salah, tapi siapa yang pantas dihukum. Konfrontasi antara dua putri. Setelah sidang, Zhao An menemui Lin Yue secara pribadi. Tidak ada penjaga, tidak ada saksi. Zhao An akhirnya berkata jujur. Aku tahu suatu hari ini akan terjadi. Sejak kecil aku hidup dengan ketakutan. Aku hanya ingin bertahan. Lin Yue menjawab tenang. Bertahan tidak harus dengan menghancurkan orang lain. Untuk pertama kalinya, Zhao An terlihat rapuh. Ia tidak lagi terlihat seperti antagonis yang kuat. Ia adalah wanita yang dibesarkan dalam kebohongan dan tekanan. Namun kesalahan tetaplah kesalahan. Analisis bagian 3. Bagian ini memperlihatkan kedewasaan cerita. Tidak ada karakter yang sepenuhnya hitam atau putih. Zhao An bukan monster. Ia produk sistem yang memaksanya untuk terus bersaing demi bertahan hidup. Lin Yue juga tidak haus kekuasaan. Ia hanya ingin keadilan dan kebenaran. Tema besar di sini adalah kebenaran membutuhkan keberanian. Kekuasaan tanpa legitimasi akan runtuh. Dan balas dendam paling elegan adalah mengungkap fakta. Ending Part 3. Di akhir episode, Kaisar akhirnya mengumumkan sesuatu yang mengguncang seluruh istana. Ia mengakui Lin Yue sebagai putri asli kerajaan. Gelar dan statusnya dipulihkan. Namun, ia belum menentukan nasib Zhao An. Dan yang lebih mengejutkan, seorang pejabat tinggi tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Jika putri asli kembali, siapa yang akan menjadi penerus tahta? Pertanyaan itu membuka konflik baru. Karena sekarang bukan lagi soal identitas. Ini tentang kekuasaan tertinggi. Dan permainan baru akan dimulai. Permainan tahta dimulai. Setelah pengakuan resmi dari kaisar, seluruh istana berubah arah. Lin Yue kini bukan lagi penasehat biasa. Ia adalah putri kerajaan yang sah. Namun pengakuan itu bukan akhir perjuangan. Itu adalah awal dari perang yang jauh lebih berbahaya. Karena ketika identitas sudah jelas, pertanyaan berikutnya muncul secara alami. Siapa pewaris tahta? Dan jawaban atas pertanyaan itu bisa menghancurkan banyak pihak. Story, gelombang politik baru. Para pejabat istana mulai membentuk dua kubu besar. Kubu pertama mendukung Pangeran Li Wei yang dikenal cerdas dan tegas. Kubu kedua mendukung pangeran tertua yang memiliki jaringan kuat di militer. Kehadiran Lin Yue membuat keseimbangan berubah. Jika ia menikah dengan salah satu pangeran, maka legitimasi kekuasaan akan menjadi sangat kuat. Artinya, siapapun yang bersamanya hampir pasti menjadi kaisar berikutnya. Lin Yue menyadari hal ini. Ia bukan hanya simbol keadilan. Ia kini adalah kunci kekuasaan, dan itu membuatnya semakin berbahaya. Hubungan Lin Yue dan Li Wei di ujung tanduk. Li Wei kini berada dalam tekanan besar. Para pejabat mulai menyebarkan rumor bahwa ia mendekati Lin Yue demi tahta, bukan demi cinta. Desas-desus itu sampai ke telinga Lin Yue. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan perasaannya sendiri. Apakah Li Wei benar-benar mencintainya?
atau ini bagian dari strategi politik? Suatu malam, mereka berbicara di taman istana. Li Wei berkata dengan jujur, "Aku tidak pernah merencanakan semua ini. Aku hanya ingin melindungimu." Lin Yue menjawab dengan tenang, "Sekarang aku bukan hanya wanita yang perlu dilindungi. Aku adalah bagian dari permainan ini." Hubungan mereka menjadi dingin, bukan karena kurangnya cinta, tapi karena terlalu banyak yang dipertaruhkan. Nasib Zhao An. Sementara itu, Kaisar akhirnya menjatuhkan keputusan. Zhao An tidak dihukum mati. Ia juga tidak diusir. Sebaliknya, ia dicabut gelarnya sebagai putri utama dan dipindahkan ke kediaman terpisah di luar pusat istana. Keputusan ini mengejutkan banyak orang. Beberapa merasa hukuman itu terlalu ringan. Yang lain melihatnya sebagai bentuk belas kasih. Namun bagi Zhao An, ini adalah akhir dari segalanya. Statusnya hilang, pengaruhnya hilang, dan untuk pertama kalinya, ia hidup tanpa perlindungan politik. Namun alih-alih hancur, ia mulai berubah. Ia menyadari bahwa selama ini, ia hidup demi posisi, bukan dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia bebas dari kebohongan. Konspirasi terakhir terungkap. Di tengah ketegangan suksesi tahta, Li Wei menemukan fakta mengejutkan. Pejabat tinggi yang pertama kali mengangkat isu pewaris ternyata bersekongkol dengan kekuatan luar negeri. Tujuannya bukan sekedar menentukan kaisar baru, tapi melemahkan kerajaan dari dalam. Ia memanfaatkan konflik antara para pangeran dan keberadaan Lin Yue untuk menciptakan kekacauan. Rencana mereka adalah memicu perang saudara. Lin Yue menyadari sesuatu yang penting. Jika ia terus menjadi simbol perebutan kekuasaan, kerajaan bisa runtuh. Balas dendamnya telah tercapai. Kebenaran sudah terungkap, tapi apakah ia harus melangkah lebih jauh? Keputusan yang mengejutkan. Dalam sidang besar kerajaan, ketika para pejabat berdebat sengit tentang suksesi, Lin Yue berdiri. Ia meminta izin berbicara. Semua terdiam. Dengan suara tenang, ia berkata, "Aku kembali bukan untuk merebut tahta. Aku kembali untuk mengembalikan kebenaran." Ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan terlibat dalam perebutan suksesi. Ia menolak dijadikan alat politik. Keputusan itu mengguncang seluruh aula. Karena dengan satu langkah, ia menghentikan strategi para pejabat yang ingin memanfaatkannya. Kaisar menatapnya dengan bangga. Li Wei terdiam, menyadari betapa kuatnya wanita di hadapannya. Pengakuan terakhir. Setelah sidang, Li Wei menemui Lin Yue. Ia tidak berbicara tentang tahta. Ia tidak berbicara tentang kekuasaan. Ia hanya berkata, "Jika suatu hari aku menjadi kaisar, aku ingin berdiri di sampingmu. Bukan karena darahmu, tapi karena hatimu." Kali ini, Lin Yue tidak menjauh. Ia menjawab dengan senyum kecil. "Kalau begitu, buktikan bahwa kerajaan ini bisa berdiri tanpa mengorbankan kebenaran." Untuk pertama kalinya, hubungan mereka bukan tentang politik, tapi tentang pilihan bersama. Analisis bagian 4. Bagian ini menunjukkan perkembangan karakter yang matang. Lin Yue tidak haus kekuasaan. Ia tidak membalas dendam dengan menghancurkan. Ia memilih jalan yang lebih sulit, melepaskan kesempatan demi stabilitas kerajaan. Zhao An juga mengalami transformasi. Dari antagonis penuh ambisi menjadi sosok yang mulai memahami arti kebebasan tanpa status. Drama ini tidak hanya tentang balas dendam. Ini tentang bagaimana kekuasaan menguji moral seseorang. Menuju finale. Namun cerita belum selesai, karena konspirasi luar negeri yang terungkap tadi belum sepenuhnya dihentikan. Pejabat pengkhianat itu belum menyerah, dan perang di perbatasan mulai memanas. Jika kerajaan ingin bertahan, untuk pertama kalinya, Li Wei mengambil risiko besar demi Lin Wei. Hubungan yang semakin dalam. Lin Wei akhirnya mengetahui bahwa Li Wei yang menyelamatkan saksi penting itu. Ia marah, bukan karena tindakannya, tapi karena Li Wei membahayakan dirinya sendiri. Percakapan mereka malam itu sangat emosional. Li Wei berkata dengan jujur, "Aku tidak peduli siapa dirimu sebenarnya. Bagiku, kamu adalah Lin Wei, dan itu sudah cukup." Namun Lin Wei menjawab dengan dingin, "Jika aku benar-benar putri asli, maka aku adalah badai, dan badai menghancurkan segalanya di sekitarnya." Hubungan mereka menjadi lebih rumit. Cinta mulai tumbuh.
tapi ancaman kekuasaan membuat jarak semakin lebar. Pertarungan politik dimulai. Di tengah ketegangan itu, Kaisar tiba-tiba jatuh sakit. Istana berubah menjadi medan pertempuran sunyi. Para pejabat mulai membagi kubu. Sebagian mendukung Zhao An sebagai simbol stabilitas. Sebagian lain mulai mempertanyakan asal-usulnya. Rumor tentang putri yang hilang mulai menyebar secara diam-diam, dan semua mata perlahan tertuju pada Lin Wei. Zhao An sadar waktunya hampir habis. Jika Lin Wei berbicara lebih dulu, semuanya selesai. Maka ia memutuskan satu langkah terakhir. Percobaan pembunuhan. Dalam perjalanan pulang dari akademi, kereta Lin Wei diserang oleh sekelompok pria bertopeng. Serangan itu brutal dan terencana. Namun Lin Wei bukan gadis lemah. Ia menggunakan pelatihan bela diri yang diajarkan tabib tua untuk bertahan. Di saat kritis, Li Wei datang membawa pasukan kecilnya. Pertempuran singkat terjadi. Para penyerang kalah, tapi satu hal menjadi jelas. Ini bukan lagi permainan strategi. Ini sudah menjadi ancaman nyawa. Analisis bagian 2. Bagian kedua drama ini meningkatkan intensitas konflik. Sekarang bukan hanya soal identitas. Ini tentang siapa yang pantas memegang kekuasaan. Zhao An bukan sekadar antagonis jahat. Ia adalah produk dari sistem yang penuh tekanan dan kebohongan. Sedangkan Lin Wei bukan tipe pahlawan impulsif. Ia sabar. Ia menahan diri. Ia menunggu momen yang tepat. Hubungan Lin Wei dan Li Wei juga menjadi ujian. Apakah cinta bisa bertahan di tengah politik yang kejam? Ending part 2. Di akhir bagian ini, Lin Wei akhirnya mengambil keputusan besar. Ia berkata pada Li Wei, "Sudah waktunya aku berhenti bersembunyi." Namun sebelum ia bisa mengungkap kebenaran kepada Kaisar, Princess Zhao An lebih dulu bergerak. Dan kali ini, ia tidak hanya menyerang Lin Wei, ia menyerang reputasi mendiang permaisuri. Rahasia lama akan dibuka, dan kebenaran akan dipelintir. Permainan memasuki tahap yang jauh lebih berbahaya. Jar, awal kegelapan terbesar. Di akhir bagian sebelumnya, Zhao An mengambil langkah paling berani. Ia tidak lagi hanya menyerang Lin Wei, ia menyerang nama mendiang permaisuri. Dan di dunia istana, merusak reputasi orang yang telah wafat adalah bentuk perang yang paling kejam. Karena yang diserang bukan hanya masa lalu, tapi legitimasi. Story, fitnah yang mengguncang istana. Zhao An menyebarkan dokumen palsu yang menyatakan bahwa permaisuri pernah berselingkuh dengan seorang jenderal perbatasan. Artinya, jika rumor itu dipercaya, maka putri yang lahir saat itu bukan darah kaisar. Fitnah ini sangat berbahaya. Karena jika Lin Wei benar putri asli, dan jika rumor itu dianggap benar, maka ia bukan pewaris sah. Strategi Zhao An sangat cerdas. Ia tidak menyerang Lin Wei secara langsung. Ia merusak fondasi identitasnya. Istana langsung geger. Para pejabat mulai berbisik. Beberapa bahkan terang-terangan menyatakan bahwa penyelidikan resmi harus dilakukan. Lin Wei mendengar semuanya. Namun kali ini, ia tidak menunjukkan emosi. Ia hanya berkata pelan, "Jika mereka ingin membuka masa lalu, maka aku akan membukanya sepenuhnya." Li Wei di tengah tekanan. Li Wei berada dalam posisi sulit. Sebagai pangeran, ia tidak bisa secara terbuka membela Lin Wei tanpa bukti kuat. Jika ia terlihat terlalu memihak, para pejabat akan menganggapnya terlibat konspirasi. Ia juga menemukan catatan lama tentang bayi yang meninggal bertahun-tahun lalu. Sementara itu, Princess Zhao An mulai merasa terancam. Dia menyuruh orang untuk menyelidiki latar belakang Lin Yue. Semakin banyak bukti muncul, semakin besar ancaman terasa. Dan akhirnya, Zhao An memutuskan untuk menyingkirkan Lin Yue, bukan dengan pedang, tapi dengan fitnah. Fitnah di depan istana. Lin Yue dituduh bersekongkol dengan musuh kerajaan. Semua bukti diarahkan padanya. Di aula istana, di depan kaisar, ia berdiri sendirian. Tidak ada yang membelanya, kecuali satu orang, Pangeran Li Wei. Namun Lin Yue tidak memohon. Dia tidak menangis. Dia tidak berteriak. Dengan suara tenang, ia membuka fakta demi fakta yang membalikkan tuduhan tersebut. Strateginya rapi, argumennya kuat, dan akhirnya, tuduhan itu runtuh. Untuk pertama kalinya, istana melihat bahwa wanita ini bukan orang biasa. Princess Zhao An mulai panik.
karena permainan ini tidak lagi mudah dikendalikan. Analisis bagian awal. Drama ini menonjolkan balas dendam yang elegan. Lin Yue tidak bertindak gegabah. Ia mengumpulkan informasi, membangun posisi, dan menyerang hanya saat waktunya tepat. Tema besar di sini adalah identitas yang dicuri, kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan, dan bagaimana kebenaran selalu menemukan jalannya. Hubungan Lin Yue dan Li Wei juga menarik. Bukan cinta yang instan, tapi tumbuh dari rasa saling menghormati. Pembukaan tekanan baru. Di akhir bagian sebelumnya, Lin Yue berhasil selamat dari fitnah besar di aula istana. Namun kemenangan itu justru membuat posisinya semakin berbahaya. Sekarang semua orang mulai memperhatikannya. Sebagian mengagumi kecerdasannya, sebagian lain merasa terancam, dan di balik tirai sutra istana, Princess Zhao An mulai menyusun rencana yang jauh lebih kejam. Story, rahasia yang mulai terungkap. Setelah insiden persidangan, Li Wei diam-diam menyelidiki masa lalu Lin Yue. Ia menemukan fakta bahwa pada malam kelahiran putri kerajaan bertahun-tahun lalu, terjadi kebakaran misterius di ruang arsip kelahiran. Catatan resmi tentang bayi yang meninggal ternyata tidak lengkap. Ada halaman yang hilang. Sementara itu, Lin Yue sendiri mulai mendekati seorang mantan pelayan tua istana yang dulu bekerja untuk permaisuri. Wanita tua itu awalnya takut berbicara. Tapi ketika melihat liontin giok yang dibawa Lin Yue, air matanya jatuh. Ia berlutut dan berbisik, "Putri, akhirnya Anda kembali." Itulah momen pertama kebenaran diucapkan secara langsung. Lin Yue akhirnya tahu, ia memang putri asli. Dilema hati Lin Yue. Namun anehnya, Lin Yue tidak langsung merasa bahagia. Sebaliknya, ia merasa marah, karena identitas kerajaan bukanlah hadiah. Itu adalah alasan mengapa desanya hancur. Itu adalah sebab kematian tabib tua yang membesarkannya. Ia sadar bahwa jika ia mengungkap identitasnya sekarang, perang politik akan pecah, dan korban akan berjatuhan. Lin Yue memilih untuk tetap diam. Ia ingin bukti yang tidak terbantahkan. Bukti yang bisa menghancurkan kebohongan tanpa menyisakan celah. Princess Zhao An mulai panik. Di sisi lain, Zhao An menerima laporan bahwa seorang pelayan tua terlihat bertemu Lin Yue. Ketakutan yang selama ini ia tekan akhirnya muncul. Zhao An tahu kebenarannya. Ibunya pernah mengaku padanya bahwa ia bukan darah asli kerajaan. Sejak kecil ia hidup dalam bayang-bayang rahasia itu. Ia selalu merasa harus menjadi sempurna, harus lebih pintar, lebih elegan, lebih dicintai rakyat. Karena jika tidak, posisinya akan direnggut. Dan sekarang, ancaman itu berdiri tepat di depannya. Rencana licik baru. Zhao An tidak lagi bermain halus. Ia memerintahkan orang kepercayaannya untuk menculik pelayan tua tersebut. Tujuannya jelas, menghapus saksi hidup. Namun rencana itu bocor. Li Wei mengetahui pergerakan mencurigakan pasukan rahasia Zhao An. Tanpa memberitahu Lin Yue, ia menyelamatkan pelayan tua itu dan menyembunyikannya di kediaman pribadinya. Pembalasan elegan sang putri asli. Original story version, Chinese royal revenge drama style. Full drama details. Title: Pembalasan elegan sang putri asli. Genre: historical drama, revenge, romance, political intrigue. Episodes: 36 episodes. Country style: Chinese royal palace drama. Setting: Dinasti Kekaisaran Kuno. Platform type: web drama, streaming series. Theme: identitas asli, pengkhianatan keluarga, cinta terlarang, strategi politik. Part 1. Hook. Bagaimana jika seorang putri kerajaan yang asli dibuang sejak kecil, lalu kembali sebagai wanita biasa, untuk membalas semua penghinaan yang pernah ia terima? Dan yang paling mengejutkan, musuh terbesarnya ternyata adalah saudara angkatnya sendiri. Ini bukan sekedar cerita balas dendam. Ini adalah permainan kecerdasan, kesabaran, dan harga diri. Intro. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas drama Cina penuh intrik berjudul Pembalasan Elegan Sang Putri Asli. Drama ini menyajikan cerita tentang identitas yang dirampas, keluarga yang berkhianat, dan seorang wanita yang bangkit dengan cara yang sangat elegan. Bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, tapi dengan strategi yang tenang dan mematikan. Mari kita masuk ke ceritanya. Story. Awal cerita. Di dalam istana megah dinasti Tianyu, seorang bayi perempuan lahir di tengah badai politik.
Dia adalah putri asli permaisuri, pewaris darah kerajaan Yaksa. Namun pada malam kelahirannya, terjadi konspirasi. Seorang selir ambisius yang ingin anaknya menjadi pewaris, menukar bayi tersebut dengan bayi pelayan yang baru saja meninggal. Putri asli itu kemudian dibuang secara diam-diam, dan dianggap telah meninggal. Sementara itu, anak selir tersebut dibesarkan sebagai putri kerajaan. Putri asli yang dibuang diselamatkan oleh seorang tabib desa tua. Ia diberi nama Lin Yue. Lin Yue tumbuh tanpa mengetahui identitas aslinya. Dia hidup sederhana, belajar pengobatan, sastra, dan seni bela diri ringan untuk melindungi diri. Sejak kecil, Lin Yue sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia tenang, pengamat yang tajam, dan tidak mudah percaya pada siapapun. Insiden yang mengubah segalanya. Suatu hari, desa tempat ia tinggal dibakar oleh pejabat korup yang mencari harta tersembunyi milik keluarga kerajaan lama. Tabib tua yang membesarkannya meninggal demi melindunginya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, sang tabib menyerahkan liontin giok kerajaan dan mengatakan satu kalimat. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah cahaya yang dicuri dari istana. Dunia Lin Yue runtuh. Sejak saat itu, tujuan hidupnya berubah. Ia pergi ke ibu kota, bukan untuk menuntut tahta, tapi untuk mencari kebenaran. Masuk ke istana. Dengan kecerdasannya, Lin Yue menyamar sebagai ahli strategi dan berhasil masuk ke lingkungan istana sebagai penasehat kecil dalam akademi kerajaan. Di sana, ia bertemu dengan putri angkat kerajaan yang sekarang menjadi wanita paling dihormati di istana. Pangeran kedua yang dikenal dingin dan penuh perhitungan, dan para pejabat yang menyimpan rahasia masa lalu. Putri angkat itu bernama Princess Zhao An, cantik, elegan, dan sangat dicintai rakyat. Tapi di balik senyumnya, tersembunyi ambisi dan ketakutan, karena dia tahu satu hal. Jika putri asli masih hidup, segalanya akan runtuh. Pertemuan dengan pangeran. Pangeran kedua, Li Wei, dikenal sebagai pria yang tidak mudah percaya pada siapapun. Dia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Lin Yue. Bukan kecantikannya, tapi kecerdasannya. Mereka mulai bekerja sama dalam urusan politik kerajaan. Namun tanpa mereka sadari, hubungan profesional berubah menjadi rasa yang lebih dalam. Masalahnya, jika Lin Yue benar-benar putri asli, maka dia adalah calon pewaris yang akan terlibat dalam perebutan kekuasaan. Dan Li Wei adalah bagian dari permainan itu. Konflik mulai terbentuk. Lin Yue perlahan menemukan bukti bahwa liontin giok miliknya adalah simbol resmi keluarga kerajaan. Ia juga menemukan catatan lama tentang bayi yang meninggal bertahun-tahun lalu. Sementara itu, Princess Zhao An mulai merasa terancam. Dia menyuruh orang untuk menyelidiki latar belakang Lin Yue. Semakin banyak bukti muncul, semakin besar ancaman terasa. Dan akhirnya, Zhao An memutuskan untuk menyingkirkan Lin Yue, bukan dengan pedang, tapi dengan fitnah. Fitnah di depan istana. Lin Yue dituduh bersekongkol dengan musuh kerajaan. Semua bukti diarahkan padanya. Di aula istana, di depan kaisar, ia berdiri sendirian. Tidak ada yang membelanya, kecuali satu orang, Pangeran Li Wei. Namun Lin Yue tidak memohon, dia tidak menangis, dia tidak berteriak. Dengan suara tenang, ia membuka fakta demi fakta yang membalikkan tuduhan tersebut. Strateginya rapi, argumennya kuat, dan akhirnya, tuduhan itu runtuh. Untuk pertama kalinya, istana melihat bahwa wanita ini bukan orang biasa. Princess Zhao An mulai panik, karena permainan ini tidak lagi mudah dikendalikan. Analisis bagian awal. Drama ini menonjolkan balas dendam yang elegan. Lin Yue tidak bertindak gegabah. Ia mengumpulkan informasi, membangun posisi, dan menyerang hanya saat waktunya tepat. Tema besar di sini adalah identitas yang dicuri, kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan, dan bagaimana kebenaran selalu menemukan jalannya. Hubungan Lin Yue dan Li Wei juga menarik. Bukan cinta yang instan, tapi tumbuh dari rasa saling menghormati. Pembukaan tekanan baru. Di akhir bagian sebelumnya, Lin Yue berhasil selamat dari fitnah besar di aula istana. Namun kemenangan itu justru membuat posisinya semakin berbahaya. Sekarang semua orang mulai memperhatikannya. Sebagian mengagumi kecerdasannya, sebagian lain merasa terancam, dan di balik tirai sutra istana, Princess Zhao An
mulai menyusun rencana yang jauh lebih kejam. Story, rahasia yang mulai terungkap. Setelah insiden persidangan, Li Wei diam-diam menyelidiki masa lalu Lin Yue. Ia menemukan fakta bahwa pada malam kelahiran putri kerajaan bertahun-tahun lalu, terjadi kebakaran misterius di ruang arsip kelahiran. Catatan resmi tentang bayi yang meninggal ternyata tidak lengkap. Ada halaman yang hilang. Sementara itu, Lin Yue sendiri mulai mendekati seorang mantan pelayan tua istana yang dulu bekerja untuk permaisuri. Wanita tua itu awalnya takut berbicara. Tapi ketika melihat liontin giok yang dibawa Lin Yue, air matanya jatuh. Ia berlutut dan berbisik, "Putri, akhirnya Anda kembali." Itulah momen pertama kebenaran diucapkan secara langsung. Lin Yue akhirnya tahu, ia memang putri asli. Dilema hati Lin Yue. Namun anehnya, Lin Yue tidak langsung merasa bahagia. Sebaliknya, ia merasa marah, karena identitas kerajaan bukanlah hadiah. Itu adalah alasan mengapa desanya hancur. Itu adalah sebab kematian tabib tua yang membesarkannya. Ia sadar bahwa jika ia mengungkap identitasnya sekarang, perang politik akan pecah, dan korban akan berjatuhan. Lin Yue memilih untuk tetap diam. Ia ingin bukti yang tidak terbantahkan. Bukti yang bisa menghancurkan kebohongan tanpa menyisakan celah. Princess Zhao An mulai panik. Di sisi lain, Zhao An menerima laporan bahwa seorang pelayan tua terlihat bertemu Lin Yue. Ketakutan yang selama ini ia tekan akhirnya muncul. Zhao An tahu kebenarannya. Ibunya pernah mengaku padanya bahwa ia bukan darah asli kerajaan. Sejak kecil ia hidup dalam bayang-bayang rahasia itu. Ia selalu merasa harus menjadi sempurna, harus lebih pintar, lebih elegan, lebih dicintai rakyat. Karena jika tidak, posisinya akan direnggut. Dan sekarang, ancaman itu berdiri tepat di depannya. Rencana licik baru. Zhao An tidak lagi bermain halus. Ia memerintahkan orang kepercayaannya untuk menculik pelayan tua tersebut. Tujuannya jelas, menghapus saksi hidup. Namun rencana itu bocor. Li Wei mengetahui pergerakan mencurigakan pasukan rahasia Zhao An. Tanpa memberitahu Lin Yue, ia menyelamatkan pelayan tua itu dan menyembunyikannya di kediaman pribadinya. Dan permainan baru akan dimulai. Permainan tahta dimulai. Setelah pengakuan resmi dari kaisar, seluruh istana berubah arah. Lin Yue kini bukan lagi penasehat biasa. Ia adalah putri kerajaan yang sah. Namun pengakuan itu bukan akhir perjuangan. Itu adalah awal dari perang yang jauh lebih berbahaya. Karena ketika identitas sudah jelas, pertanyaan berikutnya muncul secara alami. Siapa pewaris tahta? Dan jawaban atas pertanyaan itu bisa menghancurkan banyak pihak. Story, gelombang politik baru. Para pejabat istana mulai membentuk dua kubu besar. Kubu pertama mendukung Pangeran Li Wei yang dikenal cerdas dan tegas. Kubu kedua mendukung pangeran tertua yang memiliki jaringan kuat di militer. Kehadiran Lin Yue membuat keseimbangan berubah. Jika ia menikah dengan salah satu pangeran, maka legitimasi kekuasaan akan menjadi sangat kuat. Artinya, siapapun yang bersamanya hampir pasti menjadi kaisar berikutnya. Lin Yue menyadari hal ini. Ia bukan hanya simbol keadilan. Ia kini adalah kunci kekuasaan, dan itu membuatnya semakin berbahaya. Hubungan Lin Yue dan Li Wei di ujung tanduk. Li Wei kini berada dalam tekanan besar. Para pejabat mulai menyebarkan rumor bahwa ia mendekati Lin Yue demi tahta, bukan demi cinta. Desas-desus itu sampai ke telinga Lin Yue. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan perasaannya sendiri. Apakah Li Wei benar-benar mencintainya? Atau ini bagian dari strategi politik? Suatu malam, mereka berbicara di taman istana. Li Wei berkata dengan jujur, "Aku tidak pernah merencanakan semua ini. Aku hanya ingin melindungimu." Lin Yue menjawab dengan tenang, "Sekarang aku bukan hanya wanita yang perlu dilindungi. Aku adalah bagian dari permainan ini." Hubungan mereka menjadi dingin, bukan karena kurangnya cinta, tapi karena terlalu banyak yang dipertaruhkan. Nasib Zhao An. Sementara itu, kaisar akhirnya menjatuhkan keputusan. Zhao An tidak dihukum mati. Ia juga tidak diusir. Sebaliknya, ia dicabut gelarnya sebagai putri utama dan dipindahkan ke kediaman terpisah di luar pusat istana. Keputusan ini mengejutkan banyak orang. Beberapa merasa hukuman itu terlalu ringan. Yang lain melihatnya sebagai bentuk belas kasih.
Namun bagi Zhao An, ini adalah akhir dari segalanya. Statusnya hilang, pengaruhnya hilang, dan untuk pertama kalinya, ia hidup tanpa perlindungan politik. Namun alih-alih hancur, ia mulai berubah. Ia menyadari bahwa selama ini, ia hidup demi posisi, bukan dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia bebas dari kebohongan. Konspirasi terakhir terungkap. Di tengah ketegangan suksesi tahta, Li Wei menemukan fakta mengejutkan. Pejabat tinggi yang pertama kali mengangkat isu pewaris ternyata bersekongkol dengan kekuatan luar negeri. Tujuannya bukan sekedar menentukan kaisar baru, tapi melemahkan kerajaan dari dalam. Ia memanfaatkan konflik antara para pangeran dan keberadaan Lin Yue untuk menciptakan kekacauan. Rencana mereka adalah memicu perang saudara. Lin Yue menyadari sesuatu yang penting. Jika ia terus menjadi simbol perebutan kekuasaan, kerajaan bisa runtuh. Balas dendamnya telah tercapai. Kebenaran sudah terungkap, tapi apakah ia harus melangkah lebih jauh? Keputusan yang mengejutkan. Dalam sidang besar kerajaan, ketika para pejabat berdebat sengit tentang suksesi, Lin Yue berdiri. Ia meminta izin berbicara. Semua terdiam. Dengan suara tenang, ia berkata, "Aku kembali bukan untuk merebut tahta. Aku kembali untuk mengembalikan kebenaran." Ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan terlibat dalam perebutan suksesi. Ia menolak dijadikan alat politik. Keputusan itu mengguncang seluruh aula. Karena dengan satu langkah, ia menghentikan strategi para pejabat yang ingin memanfaatkannya. Kaisar menatapnya dengan bangga. Li Wei terdiam, menyadari betapa kuatnya wanita di hadapannya. Pengakuan terakhir. Setelah sidang, Li Wei menemui Lin Yue. Ia tidak berbicara tentang tahta. Ia tidak berbicara tentang kekuasaan. Ia hanya berkata, namun diam juga berarti membiarkan Lin Yue bertarung sendirian. Maka ia memilih cara lain. Ia mulai menyelidiki jenderal yang disebut dalam rumor tersebut. Ternyata jenderal itu telah wafat bertahun-tahun lalu dalam perang misterius di perbatasan. Dan catatan kematiannya juga tidak lengkap. Semakin dalam Li Wei menyelidiki, semakin jelas bahwa ada tangan besar yang memanipulasi sejarah. Lin Yue menemukan bukti kunci. Sementara itu, Lin Yue berhasil menemui seorang mantan kasim kerajaan yang dulu setia kepada permaisuri. Pria tua itu menyimpan sebuah kotak kayu kecil yang tersegel. Di dalamnya terdapat surat tulisan tangan kaisar untuk permaisuri, catatan medis kelahiran resmi dengan cap kerajaan asli, dan satu cincin emas dengan ukiran simbol naga kekaisaran. Surat itu membuktikan bahwa kaisar sendiri yang menyaksikan kelahiran putrinya malam itu. Fitnah tentang perselingkuhan runtuh hanya dengan satu bukti tersebut. Namun Lin Yue tidak langsung menyerahkannya. Ia tahu, jika ia hanya membantah, Zhao An akan mencari cara lain. Ia harus mengungkap semuanya sekaligus. Sidang besar di aula kekaisaran. Kaisar akhirnya memanggil sidang resmi. Semua pejabat tinggi hadir. Zhao An berdiri dengan wajah tenang, seolah ia adalah korban dari rumor yang tidak jelas. Lin Yue masuk dengan langkah perlahan. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada pakaian mewah, hanya ketenangan. Zhao An berbicara lebih dulu. Ia menangis. Ia berkata bahwa dirinya hanya ingin menjaga kehormatan keluarga kerajaan. Beberapa pejabat mulai bersimpati. Namun ketika giliran Lin Yue berbicara, suasana berubah. Ia tidak menyerang. Ia tidak menuduh. Ia hanya membuka kotak kayu itu. Satu persatu bukti diletakkan di atas meja. Surat kaisar dibacakan. Catatan kelahiran diperlihatkan. Cincin emas diserahkan langsung kepada kaisar. Seluruh aula terdiam. Wajah kaisar berubah pucat. Ia mengenali tulisannya sendiri. Ia mengenali cincin itu. Dan untuk pertama kalinya, matanya menatap Lin Yue dengan emosi yang selama ini hilang. Penyesalan. Kebenaran terungkap. Kaisar memerintahkan penyelidikan ulang. Dalam waktu singkat, konspirasi lama terbongkar. Ibu Zhao An memang telah menukar bayi demi ambisi. Namun ada fakta mengejutkan lainnya. Zhao An saat itu masih bayi. Ia tidak tahu apa-apa. Ia juga korban dari ambisi ibunya. Pengakuan ini membuat suasana semakin rumit. Karena sekarang pertanyaannya bukan hanya tentang siapa yang salah, tapi siapa yang pantas dihukum. Konfrontasi antara dua putri. Setelah sidang, Zhao An menemui Lin Yue secara pribadi. Tidak ada penjaga, tidak ada saksi. Zhao An akhirnya berkata jujur.
Aku tahu suatu hari ini akan terjadi. Sejak kecil aku hidup dengan ketakutan. Aku hanya ingin bertahan. Lin Yue menjawab tenang. Bertahan tidak harus dengan menghancurkan orang lain. Untuk pertama kalinya, Zhao An terlihat rapuh. Ia tidak lagi terlihat seperti antagonis yang kuat. Ia adalah wanita yang dibesarkan dalam kebohongan dan tekanan. Namun kesalahan tetaplah kesalahan. Analisis bagian 3. Bagian ini memperlihatkan kedewasaan cerita. Tidak ada karakter yang sepenuhnya hitam atau putih. Zhao An bukan monster. Ia produk sistem yang memaksanya untuk terus bersaing demi bertahan hidup. Lin Yue juga tidak haus kekuasaan. Ia hanya ingin keadilan dan kebenaran. Tema besar di sini adalah kebenaran membutuhkan keberanian. Kekuasaan tanpa legitimasi akan runtuh. Dan balas dendam paling elegan adalah mengungkap fakta. Ending Part 3. Di akhir episode, Kaisar akhirnya mengumumkan sesuatu yang mengguncang seluruh istana. Ia mengakui Lin Yue sebagai putri asli kerajaan. Gelar dan statusnya dipulihkan. Namun, ia belum menentukan nasib Zhao An. Dan yang lebih mengejutkan, seorang pejabat tinggi tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Jika putri asli kembali, siapa yang akan menjadi penerus tahta? Pertanyaan itu membuka konflik baru. Karena sekarang bukan lagi soal identitas. Ini tentang kekuasaan tertinggi. Pembalasan elegan sang putri asli. Original story version, Chinese royal revenge drama style. Full drama details. Title, Pembalasan elegan sang putri asli. Genre, historical drama, revenge, romance, political intrigue. Episodes, 36 episodes. Country style, Chinese royal palace drama. Setting, Dinasti Kekaisaran Kuno. Platform type, web drama, streaming series. Theme, identitas asli, pengkhianatan keluarga, cinta terlarang, strategi politik. Part 1. Hook. Bagaimana jika seorang putri kerajaan yang asli dibuang sejak kecil, lalu kembali sebagai wanita biasa, untuk membalas semua penghinaan yang pernah ia terima? Dan yang paling mengejutkan, musuh terbesarnya ternyata adalah saudara angkatnya sendiri. Ini bukan sekedar cerita balas dendam. Ini adalah permainan kecerdasan, kesabaran, dan harga diri. Intro. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas drama Cina penuh intrik berjudul Pembalasan Elegan Sang Putri Asli. Drama ini menyajikan cerita tentang identitas yang dirampas, keluarga yang berkhianat, dan seorang wanita yang bangkit dengan cara yang sangat elegan. Bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, tapi dengan strategi yang tenang dan mematikan. Mari kita masuk ke ceritanya. Story. Awal cerita. Di dalam istana megah dinasti Tianyu, seorang bayi perempuan lahir di tengah badai politik. Dia adalah putri asli permaisuri, pewaris darah kerajaan Yaksa. Namun pada malam kelahirannya, terjadi konspirasi. Seorang selir ambisius yang ingin anaknya menjadi pewaris, menukar bayi tersebut dengan bayi pelayan yang baru saja meninggal. Putri asli itu kemudian dibuang secara diam-diam, dan dianggap telah meninggal. Sementara itu, anak selir tersebut dibesarkan sebagai putri kerajaan. Putri asli yang dibuang, diselamatkan oleh seorang tabib desa tua. Ia diberi nama Lin Yue. Lin Yue tumbuh tanpa mengetahui identitas aslinya. Dia hidup sederhana, belajar pengobatan, sastra, dan seni bela diri ringan untuk melindungi diri. Sejak kecil, Lin Yue sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia tenang, pengamat yang tajam, dan tidak mudah percaya pada siapapun. Insiden yang mengubah segalanya. Suatu hari, desa tempat ia tinggal dibakar oleh pejabat korup yang mencari harta tersembunyi milik keluarga kerajaan lama. Tabib tua yang membesarkannya meninggal demi melindunginya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, sang tabib menyerahkan liontin giok kerajaan dan mengatakan satu kalimat. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah cahaya yang dicuri dari istana. Dunia Lin Yue runtuh. Sejak saat itu, tujuan hidupnya berubah. Ia pergi ke ibu kota, bukan untuk menuntut tahta, tapi untuk mencari kebenaran. Masuk ke istana. Dengan kecerdasannya, Lin Yue menyamar sebagai ahli strategi dan berhasil masuk ke lingkungan istana sebagai penasehat kecil dalam akademi kerajaan. Di sana, ia bertemu dengan putri angkat kerajaan yang sekarang menjadi wanita paling dihormati di istana.
pangeran kedua yang dikenal dingin dan penuh perhitungan, dan para pejabat yang menyimpan rahasia masa lalu. Putri angkat itu bernama Princess Zhao An, cantik, elegan, dan sangat dicintai rakyat. Tapi di balik senyumnya, tersembunyi ambisi dan ketakutan, karena dia tahu satu hal, jika putri asli masih hidup, segalanya akan runtuh. Pertemuan dengan pangeran. Pangeran kedua, Li Wei, dikenal sebagai pria yang tidak mudah percaya pada siapapun. Dia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Lin Yue. Bukan kecantikannya, tapi kecerdasannya. Mereka mulai bekerja sama dalam urusan politik kerajaan. Namun tanpa mereka sadari, hubungan profesional berubah menjadi rasa yang lebih dalam. Masalahnya, jika Lin Yue benar-benar putri asli, maka dia adalah calon pewaris yang akan terlibat dalam perebutan kekuasaan. Dan Li Wei adalah bagian dari permainan itu. Konflik mulai terbentuk. Lin Yue perlahan menemukan bukti bahwa liontin giok miliknya adalah simbol resmi keluarga kerajaan. Ia juga menemukan catatan lama tentang bayi yang meninggal bertahun-tahun lalu. Sementara itu, Princess Zhao An mulai merasa terancam. Dia menyuruh orang untuk menyelidiki latar belakang Lin Yue. Semakin banyak bukti muncul, semakin besar ancaman terasa. Dan akhirnya, Zhao An memutuskan untuk menyingkirkan Lin Yue, bukan dengan pedang, tapi dengan fitnah. Fitnah di depan istana. Lin Yue dituduh bersekongkol dengan musuh kerajaan. Semua bukti diarahkan padanya. Di aula istana, di depan kaisar, ia berdiri sendirian. Tidak ada yang membelanya, kecuali satu orang, Pangeran Li Wei. Namun Lin Yue tidak memohon, dia tidak menangis, dia tidak berteriak. Dengan suara tenang, ia membuka fakta demi fakta yang membalikkan tuduhan tersebut. Strateginya rapi, argumennya kuat, dan akhirnya, tuduhan itu runtuh. Untuk pertama kalinya, istana melihat bahwa wanita ini bukan orang biasa. Princess Zhao An mulai panik, karena permainan ini tidak lagi mudah dikendalikan. Analisis bagian awal. Drama ini menonjolkan balas dendam yang elegan. Lin Yue tidak bertindak gegabah. Ia mengumpulkan informasi, membangun posisi, dan menyerang hanya saat waktunya tepat. Tema besar di sini adalah identitas yang dicuri, kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan, dan bagaimana kebenaran selalu menemukan jalannya. Hubungan Lin Yue dan Li Wei juga menarik. Bukan cinta yang instan, tapi tumbuh dari rasa saling menghormati. Pembukaan tekanan baru. Di akhir bagian sebelumnya, Lin Yue berhasil selamat dari fitnah besar di aula istana. Namun kemenangan itu justru membuat posisinya semakin berbahaya. Sekarang semua orang mulai memperhatikannya. Sebagian mengagumi kecerdasannya, sebagian lain merasa terancam, dan di balik tirai sutra istana, Princess Zhao An mulai menyusun rencana yang jauh lebih kejam. Story, rahasia yang mulai terungkap. Setelah insiden persidangan, Li Wei diam-diam menyelidiki masa lalu Lin Yue. Ia menemukan fakta bahwa, pada malam kelahiran putri kerajaan bertahun-tahun lalu, terjadi kebakaran misterius di ruang arsip kelahiran. Catatan resmi tentang bayi yang meninggal ternyata tidak lengkap. Ada halaman yang hilang. Sementara itu, Lin Yue sendiri mulai mendekati seorang mantan pelayan tua istana yang dulu bekerja untuk permaisuri. Wanita tua itu awalnya takut berbicara. Tapi ketika melihat liontin giok yang dibawa Lin Yue, air matanya jatuh. Ia berlutut dan berbisik, "Putri, akhirnya Anda kembali." Itulah momen pertama kebenaran diucapkan secara langsung. Lin Yue akhirnya tahu, ia memang putri asli. Dilema hati Lin Yue. Namun anehnya, Lin Yue tidak langsung merasa bahagia. Sebaliknya, ia merasa marah, karena identitas kerajaan bukanlah hadiah. Itu adalah alasan mengapa desanya hancur. Itu adalah sebab kematian tabib tua yang membesarkannya. Ia sadar bahwa jika ia mengungkap identitasnya sekarang, perang politik akan pecah, dan korban akan berjatuhan. Lin Yue memilih untuk tetap diam. Ia ingin bukti yang tidak terbantahkan. Bukti yang bisa menghancurkan kebohongan tanpa menyisakan celah. Princess Zhao An mulai panik. Di sisi lain, Zhao An menerima laporan bahwa seorang pelayan tua terlihat bertemu Lin Yue. Ketakutan yang selama ini ia tekan akhirnya muncul. Zhao An tahu kebenarannya. Ibunya pernah mengaku padanya bahwa ia bukan darah asli kerajaan. Sejak kecil ia hidup dalam bayang-bayang rahasia itu. Ia selalu merasa harus menjadi sempurna,
harus lebih pintar, lebih elegan, lebih dicintai rakyat. Karena jika tidak, posisinya akan direnggut. Dan sekarang,